Oke, baik. Dan semakin ini dipiara, semakin besar nanti tumbalnya. Bahkan bukan nyawa lagi, bukan satu orang nyawa lagi, tapi udah 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Udah jadi hal yang biasa ntar. Saya sih nggak mau. Karena pasti ada yang harus dibayar ya, Roy? Iyalah pasti, karena dengan makhluk-makhluk yang ini kan nggak oke ya menurut saya. Gelap gitu, pasti jatuhnya juga kegelapan. Mintanya sama yang gelap, pasti dapetnya akan gelap. Uang jin dimakan setan, dan nggak pernah kaya. Saya tanya, kalau ngomongin kaya apa enggak, pasti dia nggak akan ada di sini. Iya benar. Secara logika, dia nggak butuh barang-barang ini. Iya. Jadi kejadian-kejadian di luar nalar itu, kalau boleh saya ambil benang merahnya dari yang disampaikan Roy, ya mungkin benar dengan bantuan makhluk-makhluk itu. Tapi dengan Ibu semakin menikmati pemberian dan apa yang dibantu, itu akan malah menjerumuskan Ibu ke dalam lubang yang lebih parah gitu. Ada satu hal nanti yang harus dibayar, dan itu lebih berat lagi. Mungkin itu kali karena dia nggak dapat anaknya, dikasih terus supaya nanti Ibu Inta nggak punya pilihan. Iya. Mau nggak mau harus menyerahkan anaknya. Betul, itu yang tadi saya mention juga. Satu nggak dapat, lama-lama dihasut terus-menerus. Lama-lama makhluk ini bakal minta orang lain seperti itu. Saya merasa ketika ini terus dilanjutkan, nenek-nenek ini atau bahkan yang ada di dalam situ salah satunya ya, akan memakan itu orang dengan cara apapun, bunuh diri, kecelakaan, atau kegiles mobil, atau kegiles truk, dan badannya misah. Yang dibutuhkan itu doang sih. Hati-hati deh. Saya ngerasain itu 3 tahun lagi dari sekarang. 3 tahun. Dalam durasi 2018 menuju 3 tahun lagi, itu kamu udah ngalamin proses pembayaran hutang karma. Hancurin. Kenapa nggak dihancurin aja sih? Iya, yang bisa ngancurin sebenarnya Ibu Inta sendiri. Kalau saya yang ngancurin, nanti ada teror dari penonton yang saya nggak mau penonton saya dan bintang tamu saya celaka. Iya, dianya juga nggak ada dampaknya dihancurin karena. Apakah bisakah dihancurkan sekarang oleh dirimu sendiri? Kita minta dihancurin, Roy. Siap. Tapi dengan satu syarat dan kondisi ya, bukan atas paksaan Roy Kiyoshi. Siap. Bersedia, Bu? Siap. Perlu Sekarang. apa? Justru saya datang ke sini juga, saya pengen mengakhiri segalanya. Saya pengen mengakhiri tentang jalur hitam. Saya pengen kembali karena sekarang saya udah mendapatkan usaha yang layak, yang real. Sudah ada, Bu. Betul. Nah, Makanya itu udah saya bagus. datang ke sini juga ingin berpesan. Cukuplah saya yang mengalami seperti ini. Jangan sampai rekan-rekan semua atau penonton semua di sini mengikuti jejak saya. Yang saya lakukan selama ini amat sangat salah Oh iya, dan amat sangat beresiko. iya. Bukan menyelesaikan masalah, tapi mendapatkan masalah. Itu yang saya rasakan. Oke, kalau gitu sekarang kita hancurin dengan apa, Roy? Wow, itu sangat pesan dan message yang sangat mahal sekali ya dari seorang pelaku, kemudian memberikan pesan kepada kita juga jangan ngelakuin kayak gitu. Itu bagus sekali pesannya. Ada beberapa pilihan di sini. Dihancurin pakai martil atau kamu ingin mengembalikan ke tempatnya asalnya. Harus balik ke gunung-gunung itu atau lewat mimpi atau apa terserah. Kalau saya pribadi berencana setelah ini saya akan mengembalikan ke tempat semula. Karena takutnya kalau saya hancurkan di tempat ini berdampak Ke penonton dan bintang tamu saya. Oke, baik, saya setuju juga dengan hal itu. Boleh dibungkus dan kemudian nanti abis malam ini tepat kamu besok cari waktu untuk dikembalikan ke tempatnya. siap. Sebagai tanda silang, tanda simbolnya nanti setelah dilipat dikasih tanda silang. Tutup, Bu.
biarin dia yang silangin baik. Coba. Silang. Oke, good. Putar balik ininya. Ya, itu seperti itu. Baik, dia lebih baik memilih untuk seperti mengembalikan tuh jauh lebih baik sih daripada penonton saya dan bintang tamu saya celaka. Barang-barang rejekan dan baju-baju yang nggak kepake dan susah untuk keluarnya, kita sumbang ke orang-orang yang di jalanan aja gitu, dan dikasihin kepada orang-orang yang membutuhkan. Mau saya sapa aja, biarin aja, mau seperti apa, kalau ada pemulung atau ada pengemis, kita kasih bajunya langsung, atau didonasikan kepada panti-panti yang membutuhkan. Atau mungkin ya ibu cari sendiri, bikin sendiri, nggak usah berharap dari perusahaan itu. Iya. Ya ibu usaha mendapatkan dan berbagi begitu ya. Iya, semakin kamu kan katanya pengen kaya ya. Betul. Semakin berbagi, bukannya rezekinya malah habis, malah bertambah. Karena sebagian dari rezeki kita titipan orang lain. Dari yang di atas tuh nitip gitu untuk buat orang Iya. lain. Itu akan jadi perisai dari ini juga ya, Roy? Iya dong, ini akan jadi, dia nggak mau berbuat jahat lagi nih, nggak mau ngorbanin sesuatu, nggak mau ritual. Ya saya pergi aja deh, cari lagi yang orang gampang Dipengaruhi lagi. Ada yang mau disampaikan Kartika? Buat tante, kalau aku pastinya semua juga percaya Tuhan tuh nggak buta dan maha pemberi. Pasti setiap hambanya yang berusaha akan diberi secukupnya. Jadi gimana kalau kita, pastinya aku juga semuanya mulai dari bawah kok. Nggak melulu harus instan dan harus cepat kaya. Bahagia lebih penting daripada kaya. Betul. Bahagia tuh udah meliputi juga semua Iya. ya, kecukupan gitu. Nah itu tuh kecukupan yang paling penting. Mungkin nggak puas, tapi kan bukan kepuasan yang kita cari. Iya. Tapi yang penting cukup. Sebenarnya saya awalnya tidak kepingin ya melakukan hal pesugihan. Tapi karena permasalahan yang saya bingung harus bagaimana gitu mengatasinya, akhirnya saya mengambil jalur tersebut gitu. Tapi setelah saya lakukan dan hasilnya nihil, saya kembali, ternyata hal tersebut hanya membawa saya dalam kesengsaraan. Dan apa yang saya dapatkan juga bukan uang gitu kan, justru uang saya yang habis buat biaya ritual. Ya, Jadi berarti udah sadar gitu ya. Keluar aja gitu. Keluar aja. Uangnya. Aku udah nangkep sih poinnya. makanya saya sih hanya ingin berpesan lah buat semuanya gitu kan. Share. Karena masalah pesugihan itu bukan hal yang tabu mungkin bagi orang-orang masyarakat di Indonesia ini. Gitu Banyak kan. ya Bu ya yang Betul melakukan banget. itu ya. Orang yang kesulitan masalah kelilit utang pasti yang dicari masalah pesugihan. Karena itu menurut kepercayaan mereka itu hal yang paling gampang untuk mendapatkan uang. Karena dengan versi pesugihan itu banyak yang berhasil. Tapi saya sendiri, saya sebagai pelaku bukan hanya sekali, dua kali melakukan ritual. Ternyata pesugihan itu cuma hanya ada di cerita. Iya, iya. Nggak Cuma real, nggak nyata, nggak justru ada. malah semakin banyak uang yang Betul. keluar ya. Kalau masalah Oke. yang gaib emang itu benar ada, makhluk gaib itu ada. Tapi masalah pesugihan yang banyak diceritakan orang dengan ritual seperti ini bisa dapat uang banyak dengan Ya. seperti ini, tapi nyatanya itu cuma ada di dongeng. Oke, baik Ibu, terima kasih udah sharing cerita pada kami semua. Mudah-mudahan cerita Ibu bisa menjadi pelajaran buat kita semua yang menyaksikan cerita. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Ya, jadi saya mau sampaikan intinya udah bagus, saya udah dengerin Ya. pesan-pesannya dan message-nya. Pertahankan pola pikir seperti itu. Dan terakhir, yang tadi itu yang saya bilang, produce banyak baju, udah gitu sebar-sebarin ke orang yang membutuhkan. Ya, tanam baik akan tumbuh baik, bukan dari itu aja sih dari saya. Iya Bu. Saya cuma mengulangi apa yang disampaikan Roy itu Bu, jangan cuma di sini doang ingetnya. Siap. Ya seterusnya dipertahanin tuh pola pikir yang seperti ini. Ya Ibu, Mudah-mudahan. jangan nanti ketemu masalah utang lagi tiba-tiba langsung nyari begituan lagi Bu. Oke? Mudah-mudahan setelah ini ke depannya
Saya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Inta sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Sehat dan sukses untuk semua usaha Anda. Salam buat putrinya. Ya, putri Putra, bukan putra. 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 Salam buat putra Anda. Pasti dia bangga sekali ada ibunya yang mampu mengakui semua kesalahannya dan tidak mau mengorbankan anaknya demi kebutuhan yang lain. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Boleh dibawa. Jangan lupa dikembalikan. Jadilah diri Anda sendiri. Anda tidak perlu menjadi orang lain, begitupun sebaliknya. Karena selalu ada rahasia di balik semua yang Anda miliki, dan temukanlah keagungan di balik semuanya. Pemirsa, 2 partisipan kami yang hadir di Menembus Mata Batin malam ini adalah Nisa dan Inta. Tadi Inta adalah seorang ibu memiliki seorang putra yang melakukan pesugihan dan melindungi anaknya, akhirnya ingin melepaskan semua makhluk-makhluk yang mengikutinya. Sementara Nisa tadi ada makhluk gaib yang seolah-olah menjaganya, tapi justru malah memanfaatkan tubuhnya Nisa sendiri ya Roy. Oke. Nah, kalau kamu lihat Nisa ini beneran ada makhluk yang ngikutin atau jangan-jangan dia delusi? Nisa beneran ada yang ngikutin, tapi karena Nisanya ketebalan imannya kurang, jadinya dia diikutin oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas, tambah nggak karu-karuan. Belum lagi kurang istirahat atau jam biologisnya kebalik-balik, jadi membuat dia berhalusinasi juga. Tapi memang kalau kita kurang istirahat, kondisi nggak fit itu memang menjadi celah ya bagi makhluk-makhluk lain untuk berusaha menguasai kita gitu. Iya betul, pasti bisa. Apalagi kalau, makanya kan di daerah tempat-tempat sakral tertentu dilarang masuk ketika lagi berhalangan. Iya. Ya kan? Iya. Itu jadi salah Posisi satu terlemah ya. celah juga memancing untuk makhluk harus nempel. Kartika dulu katanya sering kerasukan gitu loh, beberapa kali, lebih dari 2-3 kali ya. Tapi waktu pas kerasukan selesainya capek banget ya. Iya. Sebelum- Terus biru-biru gitu ya. Tapi sebelumnya emang pernah ke tempat yang kotor atau seperti apa? Kalau yang paling traktir tuh memang waktu SMA lagi study tour kan, kalau study tour tuh harus ke kampung-kampung, ada namanya kampung daerah Jawa Barat. Teman ada yang satu bis tuh kerasukan, terus nempel lagi ke dia, terus lama-lama kok ke saya gitu. Jadi aku kayak bingung sendiri, kayak rasanya sih kayak pingsan aja, berat dan pusing, kayak mau muntah aja gitu, kayak kaku aja semuanya. Iya sih. Tapi ya syukurlah sekarang udah nggak pernah lagi. Iya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan enggak lah ya. enggak lagi ya. Oke, semakin kuat jadi semakin melindungi diri Betul sendiri. sekali. Harus dekat sama Tuhan sih. Iya, betul Iya. sekali, setuju. Kartika, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan semuanya yang kamu lakukan. Dan Roy Kiyoshi, seperti biasa terima kasih Thank you. atas segala pencerahan dan penjelasannya malam hari ini.